berjumpa lagi di acara ibadah sekolah minggu. Untuk anak sekolah minggu pasti sudah siap-siap kan untuk ibadah pada hari ini, mulai dari bangun tidur, berdoa, mandi, makan, dan tiba saatnya kita untuk ibadah. Untuk itu kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memberkati kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Tuhan, pimpin hati dan pikiran kami, agar kami bisa ibadah kami berjalan dengan lancar dan tertib. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sekali lagi Inang sapa ya. Apa kabar anak-anak sekolah minggu? Luar biasa, alhamdulillah dahsyat. Yes, yes, yes. Kayaknya nggak semangat nih. Inang ulangi sekali lagi ya. Apa kabar anak-anak sekolah minggu? Luar biasa, alhamdulillah dahsyat. Yes, yes, yes. Sudah siap untuk bersuka cita hari ini? Hari ini kita bernyanyi dan bersuka cita. Anak-anak sekolah minggu semua bangkit berdiri. Ajak mama, papanya, adik dan kakaknya untuk bernyanyi. Kita bernyanyi, hari ini adalah harinya Tuhan. Yuk kita bernyanyi lagi, kita bersuka cita lagi, kita bernyanyi I love you Jesus. Lebih semangat lagi ya bernyanyinya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. I love you Jesus, deep
Yuk ajak mama papanya, kakak-kakaknya semua untuk bernyanyi dan bersukacita. Sekarang kita bernyanyi Tanganku Bekerja Buat Tuhan. Memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Upahku besar di surga, upahku besar di surga. Nah, sekarang anak-anak sekolah minggu, Inang persilahkan duduk kembali ya. Sekarang kita mau masuk ibadah kita. Tema kita untuk ibadah kita sekarang dengan judul penciptaan. Yuk kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita bernyanyi, semuanya ada. Ambil sikap berdoa ya. Kau ciptakan
Marhite-hite goarni de bata ama, do goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, do goarni tondi parbadia, na tumepalangi do tanoon. Amen. Asima roham alere batam mida au pardosaon. Amen. Pamuzion nami bait ture, buhay maroha nami be, patinggil pinggol nami i, lau tumangihon hatami. Amen. Pati dimingkutta sadarion, hima pati parjolo. Pati parjolo. Aku berjahoka dewata, minna dewatata, dan jadi marakku au bainimu dewata. Atong rak mangiduku kumahita tu dewata mangulaon, nahu partu pati nai. Ale Tuhan dewata sai parkugoi mahami, mangulaon nahu partu pati mi. Amen. Tatopoti madu satta nagodangi tuadopan ni debata. Sesa madu sanami, sopan ni sanami, didosa ni dongan namar dosa Tuhami. Amin.
epistel manang ayak bulana di minggutta sadarion ima sada Musa biddu 12 ayat 2 songonon mahata ni debata hubahe pehoga be bangso na bolon jala pasu-pasukku maho jala pabalgauku guarmu asagabe pasu-pasu ho tisido sahana martua mana tumangion hata ni debata jala no piopsa amin. Tidak kom mahataha porsiau tei rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na suatu dosan na tumopalangi do tanu au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jahoba na sasadai imana tinubuon ni si Maria na gabe-gabe siaton di parbadia andoran suamu buan ido tuwata na tumaun na bernit di pangumuman ni selatus namate terpajal do ibana di hau pinarsilan na tua tu bonotoru dung ditano namula mangulu di hari patuluhon namanai tu surgo lahundul tu siamun de beta Jahoba amanai pargogo na suatu dosani disima ibana pe mamula sogo tu tanong mangumi anak na mangulu do namate au porsea di tom di parbadia jala adon sada huria nabadia huria atau panala Kristen akan abadia do dia sani dosa do dia taina mando mulak mangulu disogok dagingnya anak nang mate do dia nguluan nasra sudah amin. Persembahan tetap dikumpulkan di rumah masing-masing. Kedua, jaga kesehatan dan rajin cuci tangan. Ingat ya, protokol kesehatan loh. Ketiga, tetap pakai masker bila terpaksa keluar rumah. Kemudian, jaga jarak atau social distancing. Kemudian yang kelima, tetap bermain, belajar,
beribadah di rumah dan berdoa. Kemudian yang keenam, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, selama ibadah virtual, kamu kirimkan ya fotomu atau gambarmu bersama papa mama atau kamu bersama adik abang supaya ada tandanya bahwa anak-anak sekolah minggu beribadah di rumah. Nanti dikirimkan ke WA guru sekolah minggu ya. Nanti akan kita cantumkan WA guru-guru sekolah minggu. Oke, baik. Kita lanjutkan ibadah kita. Baiklah anak sekolah minggu beserta orang tua yang mendampingi anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa. Bapa yang baik dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas segala berkat dan anugerah-Mu yang masih kami rasakan hingga saat ini. Tuhan bisa mengumpulkan kami di sini dalam ibadah virtual sekolah minggu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa mendengar dengan baik, memahami firman-Mu, dan menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom semuanya, Inang akan membacakan firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada minggu ini, yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 11. Yang tertulis pada Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 11. Demikianlah isinya. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Belum ada semak atau apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang yang mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup, manusia dan Taman Eden. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah tempat emas ada. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu dan juga orang tua yang saat ini berada di rumah, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Sungguh Allah kita luar biasa. Allah pencipta langit, bumi, beserta isinya. Inang ingatkan kembali ya, sama-sama kita ingat hari-hari penciptaan. Hari pertama, terang dan gelap. Hari kedua, cakrawala. Hari ketiga, daratan, lautan, dan juga tumbuh-tumbuhan. Hari keempat, benda-benda langit. Hari kelima, semua binatang yang ada di udara dan binatang yang ada di air. Dan hari keenam, semua binatang yang ada di darat
baik itu binatang buas, binatang ternak, ataupun binatang melata. Puncaknya yaitu pencintaan manusia. Anak-anak tahu tidak? Pada penciptaan hari pertama sampai keempat, itu tidak ada kata diberkati. Tetapi setelah bumi ini diisi dan manusia diciptakan pada hari kelima dan keenam, baru ada kata diberkati. Dan luar biasanya, ketika Tuhan Allah menyelesaikan penciptaan dan Dia selesai berhenti, di situ baru ada kata diberkati dan dikuduskan. Anak-anak yang Inang kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kata diberkati dan dikuduskan itu mengajak kita semua, mengajak anak-anak sekolah minggu, mengajak Inang, mengajak guru-guru sekolah minggu, dan semua manusia ciptaan Tuhan untuk mengkhususkan hari ketujuh dari hari-hari yang lain. Di mana hari Sabat itu adalah hari kita mengingat, bersyukur, menikmati, merasakan, mengakui betapa luar biasanya ciptaan Tuhan pada kehidupan kita saat ini. Anak-anak tahu hukum Taurat? Hukum Taurat yang keempat dituliskan di situ apa? Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Kenapa dalam hukum Taurat itu muncul kata ingat? Karena pada saat itu bangsa Israel sudah melupakan Tuhan, sudah melupakan hari Sabat. Makanya turunlah perintah Tuhan untuk kita selalu mengingat dan menguduskan hari Sabat. Barang siapa yang melupakan hari Sabat, atau dia ke gereja, atau dia ke sekolah minggu, sama juga dia melupakan Tuhan penciptanya. Inang sering banyak sekali lihat guru anak-anak sekolah minggu yang malas ke gereja. Dia ke gerejanya hanya pas mau Natalan aja, atau Paskah, atau acara hari besar. Itu salah ya anak-anak, itu tidak baik. Kita harus terus ingat ke gereja atau ke sekolah. Hanya saja saat ini dunia, negara kita itu mengalami namanya pandemi corona atau COVID-19. Kita tidak bisa beribadah langsung ke gereja, tapi kita tetap beribadah di rumah melalui online atau YouTube yang difasilitasi sama gereja. Kita berterima kasih loh sama orang-orang yang bisa membuat acara ini bisa ya. Nah, tetapi walaupun kita beribadah di rumah, itu tidak mengurangi panggilan kita atau kita mengingat atau menguduskan hari Sabat. Anak-anak semua, kita kembali lagi ke penciptaan ya. Setiap penciptaan Tuhan Allah, Alkitab mencatat, Ia berkata seperti ini. Berfirmanlah Tuhan atau berkata-kata dulu, baru semuanya ada. Ada binatang, ada tumbuhan, ada langit atau bumi. Sementara ketika Tuhan Allah menciptakan manusia, Dia menciptakan dengan pekerjaan tangannya sendiri. Diambilnya debu tanah, dibentuknya serupa dan segambar dengan Allah, dan dihembuskannya nafas kehidupan ke dalam hidungnya. Maka makhluk itu hidup. Maka manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna, paling istimewa, paling spesial, atau dibilang juga berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu anak-anak, biar manusia tidak sombong, biar manusia tidak meremegah diri karena dia merasa dirinya spesial, merasa dirinya sempurna, diceritakan di sini manusia itu bukan dibentuk oleh emas, berlian, permata, atau perak, tetapi dari debu tanah. Karena itu anak-anak Tuhan tidak boleh sombong, tidak boleh bermegah diri dengan apa yang ada di dirinya. Contohnya apa? Kepintaran, kepandaian, talenta, cantik, atau ganteng. Gak boleh sombong.
karena kita berasal dari debu tanah. Anak-anak, dari sini juga kita belajar dalam firman Tuhan yang ditulis dalam Mazmur 103 ayat 14, dikatakan di situ, Allah tahu dan ingat bahwa kita ini debu. Maksudnya apa? Jika kita berbuat dosa atau salah, Tuhan mengampuni. Tapi itu bukan dasar kita berbuat dosa ya, salah. Tetapi ketika kita berbuat dosa, ketika kita berbuat salah, kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa, mengakui kesalahan kita, memohon pengampunan Tuhan, dan berjanji tidak mengulanginya kembali. Maka Tuhan akan mengampuni. Karena Dia tahu kita debu. Setelah manusia dibentuk, setelah manusia diciptakan, di mana ditempatkan? Di Taman Eden. Kata Eden artinya adalah pleasure atau kesenangan. Berarti Taman Eden taman kesenangan dong. Betul sekali. Disitulah manusia ditempatkan Tuhan Allah untuk berkuasa atas ciptaan yang lain. Di sana tidak ada kesusahan, tidak ada kesengsaraan, dan tidak ada kekurangan. Kenapa sih disebut dengan taman kesenangan? Karena disitulah manusia pertama, yaitu Adam, bisa bersenang-senang, bersenda gurau dengan Tuhan Allah. Adam bisa berbicara dengan Allah. Adam bisa mendengar suara Allah secara langsung. Sungguh menyenangkan loh, adik-adik, anak-anak di rumah. Selain itu juga, selain Adam bersenang-senang dengan Tuhan Allah, dia juga bersenang-senang dengan istrinya. Siapa? Betul, Hawa. Dia juga bersenang-senang dengan segala pesona alam ciptaan yang ada di Taman Eden. Dan juga kepada hewan-hewan ciptaan Tuhan. Baik itu ternak maupun hewan buas seperti singa. Binatang dan manusia, mereka bersahabat. Sungguh luar biasa. Nah, di dalam Taman Eden itu juga anak-anak, Tuhan tumbuhkan berbagai macam pohon. Salah satunya adalah buah yang bisa dinikmati atau dimakan. Ada juga di tengah-tengah Taman Eden itu adalah pohon kehidupan dan juga pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Manusia ditempatkan di Taman Eden, tadi Ina sudah katakan, dia untuk menguasai yang ciptaan Tuhan yang lain. Dia merawat, mengelola, dan memeliharanya. Salah satu tugas Adam yaitu memberikan semua nama-nama hewan, semua nama-nama tumbuhan. Adam bisa dengan jelas memberikan namanya satu persatu dan dia menghafalnya, tidak lupa satupun. Sungguh indah ya anak-anak ya. Selain itu, di Taman Eden juga ada sungai yang mengalir membasahi tanah itu. Dan dalam sungai itu terdapat menjadi 4 cabang, yaitu Pison, Gihon, Tigris, dan Efrat. Demikianlah anak-anak firman Tuhan kita hari ini. Yang pesan yang diambil dari firman kita hari ini, yang itu pertama apa? Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ayo colek kanan kirinya, abang adiknya, papa mamanya. Mah, kita nggak boleh malas. Adik, kita harus rajin ke gereja. Saya janji akan rajin ke gereja. Saya janji akan ingat, akan ke sekolah minggu. Oke? Pintar. Pelajaran yang kedua yaitu apa? Kita tidak boleh sombong karena kita dari debu tanah. Pintar. Dan pelajaran yang ketiga ialah Tuhan mau kita juga ikut merawat, ikut memelihara, ikut juga melestarikan alam ciptaan Tuhan yang lain yang ada di sekitar kita. Oke anak-anak, demikianlah firman Tuhan kita hari ini. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati firman-Mu Tuhan,
tanamkan dalam hati kami, agar kami bisa menjadi teladan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik masih tetap semangat kan untuk bersukacita? Yuk, adik ajak mama papanya, kakak-kakaknya semua untuk bernyanyi dan bersukacita. Oke adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita tetap semangat. Kita tetap bernyanyi, bersukacita. Yuk bangkit berdiri semua, kita bernyanyi semua ciptaan Tuhan. Siapa dapat menghitung jumlah bintang di langit? Tak ada, tiada yang tahu. Siapa dapat menghitung jumlah ikan di laut? Tak ada, tiada yang tahu. Semua ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, alam semesta ini segala isinya. Siapa dapat menghias bunga berwarna-warni? Tak ada, tiada yang dapat. Siapa dapat membuat burung yang terbang tinggi? Tak ada, tiada yang dapat. Semua ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, alam semesta ini segala isinya. Semua ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, alam semesta ini segala isinya. Siapa dapat menghitung jumlah bintang di langit? Tak ada, tiada yang tahu. Siapa dapat menghitung jumlah ikan di laut? Tak ada, tiada yang tahu. 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 Tatangyak kumapilian na tapapungot tuado pan di debata martangi yang mahita. Ali tuan debata amanamin na di Bandua Gijang. Muliate ma di pasahat rohanami tuho alado doda danakot di jakon ho tu harajaunmu. Di sonhu papunguhami pilihan nami hejalo mi bain hasangapod di guarmu. Amin. Rak mangido mai tatangi yang dan yajar hon Tuhan Yesus Kristusi. Alea manami na di Bandua Gijang, sai pinar badia maguarmu,
Sayo maharajan, sesaut ngolong niram di benua tomo soma di benua gijang. Leo matuami sadarion hamula siapari. Sesama dosa nami, sopan dosa nami, di dosa mi bawah nomor dosa Tuhan. Unak kami togio tu pangujunan, kanua mahami sepangago, ayo na puna harajaon, do tagugun, do diasanaku saling nililingna. Amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama hita. Di sodako Tuhan debatama bohina tu hita. Jala asima rohana medahita. Di dopako Tuhan debatama bohina tu hita. Jala di pasar Roma damena tuto ditabe. Amin.